Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sabahul khair. Oh, Sabahun Nur. Alhamdulillah Ustazah. Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bikhair. Baik, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita jangan lupa untuk mentajdid niyah, ya, kita memperbaharui niat pada hari ini. Semoga hari ini bisa lebih baik daripada hari yang kemarin. Semoga jalan kita menuntut ilmu ini meskipun hanya sebentar saja, ya, semoga Allah ridhoi, semoga Allah menjadikan amal ini, ya, menjadi pemberat timbangan kita kelak yaumil akhir, ya. Amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ini pertemuan yang kedua. Kalau kemarin kan kita sudah mengkaji tentang pengertian haid, ya, pengertian, kemudian durasinya, kemudian awal dan akhir haid, bagaimana cara mengetahuinya. Kemudian ada beberapa faedah juga. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitabnya pada hari ini, masuk ke apa-apa yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. Jadi meskipun pembahasan nifas belum ya, maksudnya belum dibahas, tapi di sini di buku ini, di buku kitab Sahih Fiqh Sunnah, ya, pembahasannya itu mencakup untuk yang haid dan nifas. Jadi sama hukumnya, ya. Wanita haid dan wanita yang sedang nifas memiliki hukum yang sama untuk larangan-larangannya. Jadi, ma yuhramu 'alal haidi wan nufasa. An-nufasa, wanita-wanita yang sedang nifas. Ya, taib nabda, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa saja yang diharamkan untuk dilakukan oleh wanita yang haid atau nifas? Yang pertama as-shalah, ya, shalah. Jadi tidak boleh salat. Maupun baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah, ya. Ajma'al ulama ala annahu yuhramu 'alal haidi wan nufasa as-shalah. Jadi ini merupakan ijma para ulama semuanya. Jadi kesepakatan para ulama bahwasannya haram hukumnya bagi wanita haid dan wanita yang sedang nifas itu untuk melakukan sholat farduha wa nafluha, baik sholat yang fardu ataupun sholat yang nafilah, yang sunnah, ya. Kemudian wa ajma'u ala annahu yasqut anha fardus shalah fala taqdihi idza taharat. Dan mereka para ulama ini berijma pula bahwasannya jatuh atau gugur kewajiban salat, ya, bagi wanita yang haid dan nifas ini, fala taqdihi, maka tidak perlu atau tidak harus diqadha idza taharat, jika sudah suci. Jadi sudah gugur. Kalau misalnya dia sudah suci, tidak perlu mengqadhanya. Ya. Ini untuk salat. Ini nomor pertama. Taib. Hadisnya an Nabi Sa'id qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah, ya, wanita itu jika dia sedang haid, dia itu tidak sholat dan tidak puasa. Nah, ini adalah fadzalika nuqsan diniha. Ini adalah salah satu ciri bahwa agama seorang wanita itu kurang, ya, tidak sempurna. Kan dibilangnya kalau wanita itu kurang, ya, agamanya itu kurang. Maksudnya bukan dari segi akalnya atau dari segi yang lainnya, tapi karena kita punya daur syahriah, kita punya halangan untuk melakukan kewajiban. Nah, ini yang dimaksud dengan nuqsanu diniha. Agamanya seorang wanita itu kurang karena dia itu kalau misalnya haid atau nifas, dia tidak sholat dan tidak puasa, ya. Baik. Kemudian hadis yang kedua, an Mu'adzah an imra'ah anna imra'atan qalat li Aisyah. Jadi ada
seorang perempuan, seorang wanita bertanya ya kepada Ibunda Aisyah, atujzi'u ihdana salataha idza taharat, apakah jika ada salah seorang di antara kita ya mengkodok sholat gitu ya, mengkodok sholat ketika sudah suci, apakah akan diberikan balasan? Bisa dipahami nggak? Jadi atau juziu, apakah akan diberi balasan salah seorang di antara kita jika dia sholat setelah suci? Maksudnya dia setelah selesai haid, kemudian dia mengkodok sholatnya, apakah berpahala atau tidak gitu ya? Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, faqalat aharuriyatan anta, afwan, aharuriyah anti, ya, apakah kamu seorang haruriyah? Apa itu haruriyah? Haruriyah itu, ini nomor 4 ya, footnote ya, sifatun liman ya'taqidu madhab al-khawarij. Jadi itu adalah salah satu sifat ya bagi barang siapa dia itu yang meyakini ya madhab khawarij. Madhab khawarij itu mereka kan ba'duhum yujibu qada as-shalah 'ala al-haid. Jadi madhab khawarij itu mewajibkan wanita untuk mengqadha salat ya ketika sudah selesai haid. Nah, jadi Ibunda Aisyah bertanya, apakah kamu seorang khawarij gitu ya? Apakah kamu seorang haruriyah? Gitu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kayak gitu ya. Nah, kemudian Ibunda Aisyah berkata, kunna nahid ma'an Nabi SAW fala ya'muru nabi. Kami pada masa Rasulullah SAW, kami haid dan Rasulullah SAW, ya Nabi SAW tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat itu. Au qalat fala naf'aluhu, atau Ibunda Aisyah berkata fala naf'aluhu. Kami tidak mengqadha salat ya, kami tidak melakukan hal itu. Gitu ya. Jadi kenapa si perempuan ini bertanya seperti itu? Ya, jadi Ibunda Aisyah langsung menebak apakah kamu seorang haruriyah gitu ya. Padahal karena seorang haruriyah itu kan mereka meyakini wajibnya qadha shalah ya kepada wanita yang haid. Ya, jadi ini dalilnya ya. Kunna nahitu ma'an Nabi SAW fala ya'muruna bihi, bahwasannya kami itu pada masa Rasulullah SAW kami haid dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat. Ini yang pertama. Yang pertama salat ya, tidak boleh salat secara ijma dan tidak perlu, bukan tidak perlu, tidak usah ya mengqadhanya. Ini juga ijma. Kemudian di sini ada beberapa fawaid. Ya, fawaid. Yang pertama, إذا حاضت المرأة قبيل العصر مثلا ولم تكن صلاة الظهر فهل يلزمها قضاء الظهر إذا طهرت? Ya, apabila seorang perempuan ini haid sebelum asar, qubail itu sesaat sebelum asar, jadi menjelang asar gitu ya, di akhir waktu zuhur sebelum masuk asar dia haid, jadi bentar lagi asar gitu ya. Dan takun sholat azhur, dan dia itu belum sholat zuhur. Ya, belum sholat zuhur. Fahal yalzamuha qada az-zuhur idza taharat, apakah dia harus mengqadha sholat zuhur ketika dia sudah suci? Ya, bisa dipahami ya. Jadi seorang wanita dia itu mengakhirkan sholat zuhur. Nah, ketika menjelang asar, beberapa saat sebelum asar ternyata haid dan dia belum sholat zuhur. Jadi istilahnya dia kayak menunda-nunda sholat zuhur gitu ya. Terus ternyata haid, nah apakah dia harus mengqadha sholat zuhur? Karena kan sebetulnya kalau misalnya dia udah sholat, sudah masuk waktu sholat, berarti harusnya kan dia sholat ya. Tapi karena dia menunda-nunda dan datang haid, maka pertanyaannya apakah harus mengqadha atau tidak. Nah, di sini jawabannya, idza atal mar'ah al-haid qubail al-'asr masalan wa lam tusalli az-zuhur, jika ya datang haid kepada seorang perempuan sebelum asar, misalnya walam tusalli az-zuhur, dan dia belum sholat zuhur, fa idza taharat, dan jika dia suci, fa innaha taqdi tilka shalah. Ini jawabannya ya. Jadi harus mengqadha salatnya. Ini jawabannya. Harus mengqadha salatnya. Allati wajabat 'alaiha qabla al-'adah wa hiya az-zuhur 'inda jumhur. Jadi ini menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Jadi sebetulnya karena dia kan sudah masuk waktu zuhur, harusnya cepat-cepat sholat kan ya di awal waktu. Kenapa dia menunda-nunda sholatnya gitu? Jadi ada kewajiban sholat untuk dia gitu. Jadi harus mengqadha sholatnya. Jadi setelah suci nanti dia mengqadha sholat zuhur yang dia tinggalkan. Gitu. Faqad sabatat as-shalah fi haqqiha wa lazimaha an taqdiha. Ya, karena sudah ditetapkan sholat
baginya dan lazimaha, dia harus melakukan sholat itu, wa lazimaha an taqdiha, dan dia harus mengqadha sholat itu, ya. Madama qad dakhala waqtaha, karena dia sudah masuk waktu zuhur tadi, wa hiya tahirah, dan dia itu masih suci tadi ya, juga qada dan rakaat dengan ukuran 1 rakaat gitu. Jadi dia itu harusnya sudah bisa lah sholat, jangan ditunda-tunda. Ya liqaulihi ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi bahwasanya sholat itu sudah ditetapkan kepada kita semuanya ya, 'alal mu'min, orang-orang beriman itu waktu yang waktu tertentu, sudah ditentukan waktunya. Wa hunaka qaulun akhar. Ini ada pendapat yang kedua. Kalau tadi kan jumhur ya. Ini jumhur pendapat yang pertama. Mayoritas ulama. Ini qaulun akhar, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, annahu la yalzamuha qada az-zuhur. Jadi tidak wajib mengqadha salat zuhur. Jadi tidak wajib ya. Wa yastadillul qailuna bihi, dan dalilnya apa? Orang-orang ya atau para ulama yang mengambil pendapat yang kedua, bi anna nisa ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam kunna yahidna fi kullil awqat wa lam yarid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara imra'atan ba'da tuhriha an tusalli salah fatatha qabla nuzulil haid 'alaiha. Jadi bi anna nisa, jadi para wanita ala ahdi Rasul pada masa Rasulullah SAW, mereka itu dulu kan haid ya, sama seperti kita haid. Fi kullil awqat, di setiap waktu, maksudnya ya setiap bulan pasti ada aja yang haid, dan setiap waktu misalnya zuhur, asar gitu kan ya. Walam yarid, dan tidak didapati dari Nabi Muhammad SAW perintah ya, sebuah perintah kepada wanita setelah tuhur itu untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan. Ya, tidak ada perintah untuk mengqadha sholat yang ditinggalkannya, gitu ya. Qabla nuzulil haid 'alaiha, sebelum si haid itu datang, gitu kan. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya fi Al-Fatawa, dalam kitab Al-Fatawa, wal azhar ya fi dalil mazhab Abi Hanifah wa Malik anha la yalzamuha syai'. Ya, ini mazhab Abu Hanifah dan Malik ya, jadi tidak wajib mengqadha salat. La yalzamuha, tidak harus mengqadha salat, li anna qadha innama yajibu bi amrin, jadi karena qadha itu harus ada perintah gitu, harus ada perintah dari Rasulullah SAW gitu. Wala amrun wala umirahuna wala amrun huna yalzamuha bil qadha, tidak ada perintah untuk mengharuskan perempuan itu untuk mengqadha. Nah, kemudian wali annaha akharat takhiran jaizan ghaira mufarritah, karena si perempuan ini akharat, dia mengakhirkan sholat tadi ya, menunda sholat tadi, akhiran jaizan, dengan menunda-nundanya itu yang dibolehkan gitu ya. Jadi sebetulnya boleh aja ditunda-tunda ya waktu sholat itu, maksudnya bukan yang wajib harus di awal waktu gitu kan. Jaizan boleh ghaira mufarritah, dengan tidak nyepelekan, maksudnya tidak sengaja ditunda-tunda gitu ya, tidak sengaja ditunda-tunda gitu ya. Mungkin ada satu alasan syar'i di sini tidak disebutkan ya. Gitu. Jadi di sini alasannya seperti itu. Wa amman naimu, dan adapun orang yang tertidur, au an-nasi, nasi itu orang yang terlupa, wa in kana ghaira mufarritun aidan fa inna ma yaf'aluhu laysa qadha bal dzalika waqtus shalah. Jadi kalau misalnya orang yang tertidur ya, kemudian masuk waktu zuhur masih tidur, itu belum bangun gitu. Kemudian bangun itu menjelang waktu asar tadi. Atau orang yang terlupa, misalnya terlalu sibuk mengerjakan sesuatu, lupa belum sholat gitu. Nah ini yang dia lakukan itu bukan qadha. Maksudnya sudah selesai sampai terlewat waktu zuhur gitu. Si tidurnya itu kebablasan. Jadi si waktu zuhurnya itu terlewat. Atau orang yang terlupa tadi kebablasan ya. Si waktu zuhurnya terlupa, belum sholat zuhur. Nah, fa inna ma yaf'alu, apa yang dia lakukan itu bukan qadha, tapi memang dia sholat waktunya fi haqqihi, pada haknya dia, karena dia baru bangun gitu ya. Seperti halnya waktu itu Rasulullah SAW kan bersama para sahabat setelah berperang apa ya, subuhnya itu kan kesiangan. Nah, sudah terlewat waktu subuh, kemudian Rasulullah dan para sahabatnya berjamaah sholat subuh. Nah, yang mereka lakukan itu bukan qadha, tapi sholat pada haknya dia, maksudnya karena mereka itu tertidur, jadi rufi'al qalam gitu ya. Bagi orang yang tidur kan tidak sadar ya, kalau orang yang tidur, kemudian orang yang lupa juga gitu. Jadi mereka bal zalika waqtus shalah fi haqqihi, jadi itu waktu shalah untuk dia gitu.
hina yastaiqiz wa yazkur, ketika dia terbangun dari tidurnya dan ketika dia ingat dari lupanya dia gitu ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi ada dua pendapat ya untuk wanita tadi yang menunda-nunda sholat zuhur, kemudian menjelang asar ternyata haid, apakah dia harus mengqadha sholat atau tidak? Pendapat yang pertama itu harus mengqadha. Ya, ini pendapat jumhur karena pada dasarnya sudah ada kewajiban dia untuk sholat ya pada wanita itu. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, la yalzamuha, tidak harus mengqadha sholat karena tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW begitu ya. Singkatnya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih saya ngambil yang pendapat jumhur ini ya. Jadi untuk sebagai ihtiyatan itu hati-hatian kita. Karena memang kita sudah masuk gitu ya waktu sholat itu. Apalagi ini kan di akhir-akhir, berarti dia sudah menunda waktu zuhurnya kan udah sekitar 1 jam 2 jam ya, lama gitu. Meskipun cuman sejam, bahkan di sini kan disebutkan bimiqdari rakaah. Meskipun misalnya kita tuh baru masuk waktu zuhur ya, misalnya jam 12. Kemudian ternyata kita belum sholat nih. Jam 1 itu kita haid. Misalnya ya, kalau menurut saya pribadi sih harusnya diqadha aja, karena sudah ada kewajiban kita sholat selama 1 jam itu, gitu ya. Jadi ini sebagai bentuk hati-hatian aja. Jadi lebih enaknya sih ngambil yang pendapat qaul jumhur ini ya, gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau mengambil pendapat kedua, ini juga ada dalilnya seperti ini, gitu ya. Baik. Itu faidah yang pertama. Faidah yang kedua, al-faidah as-saniyah idza taharat al-haid qubail al-'asr. Ya, falamma yutasalat dakhala waqtal 'asr fa hal lazamuha an tusalli az-zuhr. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tadi haid menjelang asar, kalau ini idza taharat al-haid qubail al-'asr. Jika si haid ini wanita haid sebelum waktu asar itu dia suci. Ya, dia sudah berhenti dari haid, sudah selesai haidnya, sudah suci. Masalan, falamma ightasalat, ketika dia sudah mandi junub, ya mandi janabah, dakhala waqtal asar. Jadi setelah dia mandi ternyata udah keburu masuk asar duluan, dia belum sempat sholat zuhur gitu. Fahal yalzamuha an tusalli az-zuhur. Apakah dia harus sholat zuhur gitu kan? Jadi karena sucinya itu kan pada waktu zuhur ya. Tapi karena mandi dulu kan mungkin mandinya kalau mandi janabah kan agak lama 1/4 jam misalnya, ternyata sudah masuk waktu asar ketika selesai mandi. Nah, apakah dia harus mengqadha sholat zuhur atau tidak? Gitu. Nah, jawabannya annahu yalzamuha. Ya, jadi harus melakukan sholat zuhur. Ya, wal jawab annahu yalzamuha idza taharat min haidin aw nifasin qabla ghurubi syamsi an tusalli zuhur wal 'asr min hadzal yaum. Jadi dia harus melakukan sholat zuhur ya sebelum terbenamnya matahari antusalli zuhur wal asar min hadzal yaum. Jadi dia sholat zuhur dan asar bersamaan, maksudnya pada waktu asar tadi ya. Jadi sama seperti kayak orang yang menjamak sholat, ya jamak takhir gitu ya. Tapi karena di sini ada uzur haid gitu ya. Kadzalika idza taharat qabla tulu'il fajr. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau tadi kan sebelum asar ya. Kalau ini misalnya seorang perempuan ini dia sucinya itu sebelum terbit matahari, sebelum terbit fajar, sebelum terbit fajar. Jadi sebelum masuk waktu subuh. Lazimaha an tusalli al-maghribi wal 'isya'i min hadhihi al-laila li'anna waqt as-salati ats-tsaniyah waqtan lis-salati al-ula fi halatil 'udhr. Ya, jadi si perempuan ini sucinya itu malam hari. Ya maksudnya malam menjelang subuh gitu. Nah, berarti kan dia ada kewajiban sholat isya kan ya? Ada kewajiban sholat isya gitu. Nah, berarti dia wajib untuk melakukan sholat maghrib dan isya pada malam itu. Ya maksudnya mengkodoknya ya. Li'anna waktu sholat as-saniyah, karena waktu sholat as-saniyah, waktu sholat yang kedua ini ya, isya. Waktun lis-shalatil ula fi halatil uzr, adalah waktu untuk sholat yang pertama juga, waktu sholat maghrib fi halatil uzr, ketika dia ada uzur. Jadi sama seperti yang tadi, yang zuhur dan asar. Jadi zuhur dan asar itu kan punya waktu musytarak. Ya, waktu musytarak itu waktu yang ketika mereka punya uzur itu bisa dijamak. Gitu kan, zuhur dan asar bisa dijamak takdim atau jamak takhir. Maghrib dan isya juga mereka waktunya musytarak. Musytarak itu mereka waktunya bisa berbarengan ketika ada uzur gitu. Makanya ketika si perempuan ini dia
sucinya itu menjelang akhir Isya, nah berarti dia kan ada waktu mustaraknya antara maghrib dan Isya. Nah, makanya dia harus melakukan sholat maghrib dan Isya pada malam itu, kalau misalnya dia sudah betul-betul suci. Gitu ya, ini faedah yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang permasalahan wanita begini ya, Allah luar biasa. Jadi ini penting sekali bagi kita untuk mempelajarinya dan difahami betul-betul. Dan ketika kita sampai di kondisi seperti ini, kalau menurut saya pribadi ya, jadi ikhtiaton, kita ambil jalur atau yang kehati-hatian agar kita kan tidak tahu ya, takutnya kita yang meninggalkan kewajiban kan jadinya dosa seperti itu. Jadi lebih baik kita berhati-hati dan kita melakukan sholat maghrib dan isya, dan ini juga kan merupakan pendapat para ulama seperti itu ya. Ini kan pendapat para ulama. Baik, ini faedah yang kedua. Kemudian di sini ada qaul Syekhul Islam fil Fatawa. ولهذا كان مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلاة الظهر والعصر جميعا. Ya, jadi madhabnya jumhur atau mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ya kalau misalnya si perempuan haid ini sudah suci di akhir siang. Di akhir siang ini maksudnya di waktu asar. Di waktu asar dia itu sudah suci. Nah, ketika dia sudah suci, maka dia harus melakukan sholat zuhur dan asar. Jadi bukan sholat asar aja, tapi sholat zuhur dan asar. Kenapa zuhur harus sholat zuhur juga? Karena ada waktu musytarak tadi. Waktu musytarak itu waktu yang bersamaan ketika mereka ada uzur. Ya, ketika kita ada uzur kan boleh menjamaknya, gitu ya. Jadi boleh kita melakukan sholat zuhur pada waktu asar ketika ada uzur. Ya, sholat az-zuhur wal asar jami'an. Dua-duanya dilakukan sholat ya. Wa idza taharat fi akhiril lail, kalau misalnya si perempuan ini sucinya itu di akhir malam, maka dia ketika sudah bersuci atau sudah mandi janabah, dia harus sholat maghrib dan isya dua-duanya, ya dua-duanya, jami'an, ya keduanya. Kama naqala dzalika an Abdurrahman ibn Auf wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas li'anna al-waqt al-mushtarak, nah ini ya, waqt al-mushtarak baina salataini fi halil uzr. Jadi zuhur dan asar itu mushtarak dua-duanya. Maghrib dan isya itu waktunya mushtarak. Ya bisa didahulukan atau bisa diakhirkan. Maksudnya bisa dijamak takdim atau takhir ketika ada uzur. Tapi kalau misalnya kalau sucinya di waktu yang pertama, nggak mesti melakukan waktu yang kedua ya, karena pasti akan sampai juga kita di waktu yang kedua. Tapi ketika si perempuan ini sucinya di waktu yang kedua, maksudnya asar atau waktu isya, berarti kita sholat yang pertamanya dulu, zuhur dan asar. Kemudian kalau sucinya di waktu isya, berarti kita setelah bersuci kita harus sholat maghrib dan isya. Ya. فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر. Jadi jika dia suci di akhir siang, ya maksudnya akhir siang itu kan asar, waktu zuhri, maka waktu zuhurnya ini bakin masih ada, gitu ya. Fatusalliha qabla al-asar, maka dia sholat zuhur dulu sebelum sholat asar. Wa idza taharat fi akhiril lail, dan jika dia sucinya di akhir malam, waktu maghrib bakin, maka masih ada waktu maghribnya. Fi halil uzur, pada keadaan yang uzur, ya, fatusalliha qabla al-isya, maka dia harus sholat sebelum isya. Baik ya. Ini yang pertama, ya, dilarang untuk sholat kepada wanita haid dan nifas. Kemudian tadi ada dua faidah, ya, difahami betul-betul. Jika misalnya haid sebelum asar dan jika suci sebelum asar, ini faidah yang berbeda. Tapi kita lanjutkan membaca ya, insya Allah nanti dibuka sesi tanya jawab di akhir ya, insya Allah ya. Baik, yang kedua, apa yang dilarang oleh wanita haid dan nifas untuk dilakukan yaitu asyam, dilarang berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Wa qad in'aqada al-ijma' ala anna al-haid wan nufasa'i tada' asyam. Jadi udah ada ijma'nya, sudah ada ijma' bahwasannya wanita haid dan nifas itu harus meninggalkan puasa. Lakinnaha taqdi. Nah, ini perbedaannya. Harus mengqadha, khusus untuk puasa Ramadan ya. Jadi kalau sholat kan nggak usah diqadha, kalau puasa Ramadan harus diqadha. Baik. Faqad qalat Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah berkata, "Kana yusibuna dzalika ta'ni al-haid." Kami itu terkena haid, maksudnya ya kami mengalami haid,
fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Ini dalilnya. Oh iya, satu aja dalilnya ya. Dan di sini ada faidah. Fawaid yang pertama. Idza taharat al-haid qabla al-fajri wa lam taghtasil fa hal tasum? Ya, kalau misalnya si perempuan haid ini suci sebelum fajar. Jadi sebelum waktu subuh dia sudah suci. Nah, tapi dia belum mandi, ya belum mandi janabah. Apakah dia boleh berpuasa? Jadi mandi janabahnya diakhirkan, maksudnya dilakukan setelah waktu subuh datang. Nah, jawabannya annal haid idza taharat qabla al-fajri wa nawat as-siyam sahha shaumuha. Bahwasanya wanita haid jika sudah suci sebelum fajar, ya sebelum waktu subuh dia sudah suci. Kemudian dia sudah berniat di malam hari ya untuk berpuasa sahha shaumuha, maka saumnya itu sahih, sah ya. Wala yatawaqqafu sihhatas siyami 'ala al-ghusli, dan tidak ada pengaruhnya ya, maksudnya sahnya puasa itu tidak harus atau tidak mencaratkan harus mandi sebelum subuh. Jadi boleh mandi janabahnya setelah subuh. Gitu ya, boleh mandi janabahnya setelah subuh. Jadi yang penting sudah suci dan sudah berniat. Sudah suci dan sudah berniat. Meskipun mandi janabahnya setelah subuh tidak ada masalah. Jadi insya Allah puasanya masih sah. Ya. Bi khilafis shalah. Ya, berbeda dengan sholat. Kalau sholat kan harus mandi dulu ya. Kalau sholat kan nggak mungkin kan kita sholat dulu terus mandi, nggak mungkin. Tapi kalau puasa ya nggak masalah, yang penting sudah suci dan sudah niat, ya lanjut aja puasa, nggak apa-apa mandinya setelah azan subuh gitu ya. Tapi kalau misalnya sholat ya nggak boleh, tetap harus kita mandi dulu baru sholat gitu ya. Kalau jumhur ini adalah kalau jumhur, jadi harus puasa dan jangan lupa berniat di malam hari. Faedah yang kedua, kita taharat al-haid qabla ghurubi syamsi fahal tasumu baqin nahar. Nah, ini kebalikannya. Kalau misalnya si perempuan ini sudah suci sebelum terbenam matahari. Ya, jadi dia sucinya itu siang hari. Nah, fahal tasumu baqin nahar, apakah dia harus berpuasa di sisa hari itu gitu ya. Misalnya dia sucinya itu pada waktu zuhur. Kan dari pagi kan nggak puasa sampai siang. Nah, kemudian dia berhenti tuh haidnya, sudah suci, apakah dia harus menahan lapar dan dahaga sampai maghrib gitu ya? Jawabannya la, ya tidak mesti ya. La yalzamuha, tidak harus dia puasa setengah hari, nggak mesti. La yalzamuha antum cik baqiyatun nahar, tidak mesti dia menahan lapar di sisa harinya itu. Fahiya qad aftarat, karena dia sudah berbuka di awal hari gitu ya. Qad aftarat fi awwalihi, dia sudah berbuka di awal hari. Puasa taqdi yauman, dan dia akan mengqadha puasa satu hari. Anhu fala da'iya lil imsaki baqin nahar, maka tidak harus dia menahan lapar, menahan dahaga di sisa hari itu. Dalilnya fa'an Ibni Juraij, dari Ibnu Juraij qala qultu li'ata al-mar'ah tusbihu haidan summa tathur ya fi ba'din nahar atatimmuhu qala la hiya qadiyah. Jadi ada Ibnu Juraij ya, beliau berkata kepada Imam Atta di sini ya. Beliau berkata, ada seorang perempuan di pagi harinya itu dia haid, tusbihu haidon, dia di pagi harinya itu dia haid. Kemudian ternyata suci, di siang harinya itu suci. Fi ba'din nahar. Atatimmuhu, apakah dia harus berpuasa ya di sisa harinya itu? Kemudian Imam Atta menjawab lah, tidak ya. Dia harus mengqadha puasa aja, nggak mesti dia puasa di hari itu ya, di setengah hari yang tadi. Baik. Alhamdulillah intahaina. Kita sudah selesai yang kedua. Jadi nggak boleh sholat, nggak boleh puasa ya. Baik. Ini yang ketiga, hal yang tidak boleh dilakukan ketika haid dan nifas yaitu al-jima'. Sudah tahu ya al-jima', yaitu al-wata' fil farj. Al-wata' fil farj. Ya, insyaallah sudah pada paham ya, berhubungan badan dengan suami. Ya, waqul haidi fil farji yakni al-jima' la yajuz. Ya, tidak boleh. Ya. Wanita haid digauli oleh suaminya ini tidak boleh bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para a'immah, para imam. Kama harramallahu ta'ala dzalika biqoulihi fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini ayat Al-Qur'annya.
jauhilah wanita ketika dia sedang haid. Maksudnya jauhilah ini tidak boleh digauli, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, jadi seorang laki-laki itu ketika si istrinya sedang haid boleh melakukan apa saja kecuali nikah. Nikah di sini maksudnya al-jima. Ya. Jadi nikah di sini maksudnya al-jima. Tidak boleh melakukan jima. Jadi apa saja boleh selain jima, selain al-wata, ya. Kemudian kalau Syekhul Islam dari Fatwa Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa, wa wat'un nufasa'i qawtil haidi haramun bittifaqil a'immah. Ya, wata atau jima, menggauli wanita yang nifas itu sama seperti menggauli wanita yang haid, hukumnya haram. Ya, bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para imam. Ya, ternyata panjang juga lumayan ya. Untuk yang kita lihat dulu. Tapi insyaallah ada sampai sini aja ya materi kita hari ini. Kalau 2 halaman lagi. Oh, 3 ya. Oke. Baik. Fawaidnya beberapa faidah. Yang pertama, lau i'taqada muslim hillal jima' al-haid fi farjiha sara kafiran murtaddan. Jika ada seorang muslim meyakini halalnya jima' wanita haid, ya. Kalau misalnya ada seorang muslim yang meyakini, ini poinnya ya, meyakini halalnya atau bolehnya wanita haid itu digauli, sara kafiran murtaddan, maka dia jadi kafir dan murtad. Walau fa'alahu insan ghaira mu'taqid halhu. Nah, adapun jika ya, walau fa'alahu insan ghaira mu'taqid, jika ada seorang laki-laki yang itu melakukan hal itu, maksudnya melakukan jima, menggauli istrinya yang sedang haid, tapi dia tidak meyakini, ya, ghaira mu'taqid. Nah, ya. Ini ya. Ghaira mu'taqid hillahu. Dia itu tidak meyakini kehalalannya. Jadi dia tahu kalau menggauli istrinya yang sedang haid itu haram. Dia tahu haram, tapi dia melakukannya. Nah, ini ada 2 hukum untuk dia. Ya, ada 2 hukum. Fa in kana nasiyan au jahilan, kalau misalnya dia lupa, ya, au jahilan biwujudil haid, atau dia itu tidak tahu kalau istrinya itu sedang haid. Au jahilan bitahrimihi, atau dia itu bodoh, ya, bodoh dengan hukum agama. Dia tidak tahu kalau menggauli istri yang sedang haid itu haram. Au mukrihan, atau dipaksa oleh orang lain. Maksudnya mungkin sedang ya ditodong gitu ya oleh tentara musuh kafir misalnya, ya. Dia harus melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi mukrih ini dipaksa, fala isma alaihi, maka dia tidak berdosa, ya, wala kafarah, tidak membayar kafarah. Nah, tapi kalau misalnya dia amidan, dia itu sengaja, aliman bil haid, dia tahu istrinya sedang haid dan dia sengaja menggauli istrinya yang sedang haid, ya. Dan dia juga tahu dia itu haram. Mukhtaran, ya, mukhtaran itu dia yang memilihnya, maksudnya tidak ada orang yang memaksa dia. Faqad irtakaba ma'siyah kabirah. Jadi dia sudah dosa yang besar. Wa tajibu alaihi taubah, dan harus dia melakukan taubah, ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Yang ini lumayan karena ini permasalahannya sangat detail. Kalau misalnya ini tidak bisa difahami dengan baik, ini takutnya jadi salah ya. Jadi di sini poinnya apakah dia beritikad atau tidak. Kalau misalnya seorang muslim itu meyakini bolehnya menggauli istri yang sedang haid, ya. Jadi meyakini bolehnya jima haid, maka dia kafir dan murtad, ini hukumnya. Tapi kalau misalnya dia ghairu mu'taqid, dia tidak meyakini. Ya, jadi dia tahu bahwa menggauli istri yang haid ini haram gitu ya. Dia tahu hukumnya. Kemudian dia melakukannya, maka hukumnya ada 2, kalau dia lupa atau dia bodoh tadi ya, maksudnya tidak tahu hukum agama, atau dia terpaksa, maka tidak ada dosa bagi dia. Tapi kalau misalnya dia secara sengaja, kemudian dia tahu hukum haramnya, tahu gitu ya, kemudian dia tidak ada paksaan, maka dia sudah melakukan dosa yang besar. Ini ya. Baik, nastamir. Ini pertanyaannya, wahal alaihi hina idin kafarah, apakah harus membayar kafarah? Kafarah itu kan memberi makan orang miskin ya. Qala al-jumhur khilafan li Ahmad laisa alaihi kafarah. Ya, ini tidak ada kafarah menurut jumhur ulama. Qultu wa huwa as-shawab, dan ini yang betul. Gitu ya. Dan adapun hadis Ibnu Abbas, ya, ani Nabi SAW fil ladzi yatim ratu wa hiya haid annahu qala
hadis Ibnu Abbas ini ada seorang sahabat ya yang bertanya kepada Rasulullah SAW, dan si sahabat ini tuh sudah menggauli istrinya yang sedang haid gitu. Apa yang harus saya lakukan? Kata sahabat ini. Kemudian Rasul menjawab, "Yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar." Maka kamu harus mengeluarkan sedekah atau kafarah berupa 1 dinar atau setengah dinar. Nah, ini ternyata ini hadisnya dhaif ya. Farrajih dha'afahu, dia hadisnya dhaif. Jadi tidak wajib untuk kafarah ya, jadi nggak mesti. Hanya dia harus bertaubat. Baik, kemudian faedah yang kedua, alladzi yumna minal istimta' bil haid huwa al-farj faqat. Jadi yang tidak dibolehkan itu alladzi yumna, yang dilarang ya, minal istimta' bil haid. Untuk istimta itu seperti apa ya, bersenang-senang atau bercumbu ya dengan istri yang sedang haid itu di farjnya, tentunya di vaginanya ya. Tapi kalau misalnya selain itu ya boleh aja ya, selain farjnya boleh. Falizawji ayataladzaz min imraatihi al-haid bi kulli syai'in ma 'ada al-ilaji fil farj. Jadi bagi seorang suami ya boleh aja untuk bercumbu ya dengan istrinya yang sedang haid selain ilaj fil farj, selain memasukkan ya jima ya, wata fil farj gitu. Kemudian dalilnya hadis Anas, annahu lamma nazala qaulu ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahid ya. Ketika ada ayat Al-Qur'an yang turun yaitu fa'tazilun nisaa fil mahid, ya jauhilah wanita ketika haid, maka ada tafsirnya dari Nabi Muhammad SAW, isna'u kulla syai'in nikah. Ya lakukanlah apa saja yang kamu mau ya selain an-nikah ini itu ya, ad-dakhal. Ad-dakhal itu masuk ke farjinya si istri. Oke, baik. Ini juga dalil yang kedua dari istri-istrinya Rasulullah SAW. Anda bi azwajin Nabi SAW, anna idza arada min al-haid syai'an alqa ala farjiha sauban. Bahwasanya Nabi Muhammad ini SAW ya, kalau misalnya mau bercumbu dengan istrinya yang sedang haid ya, beliau meletakkan kain di atas farjinya. Jadi itu yang ditutup gitu maksudnya ya. Jadi agar tidak agar jangan terbuka ya. Nah, kemudian boleh untuk melakukan apa saja kecuali yang jima tadi. Nah, sepertinya saya lewat aja yang ini ya. Kemudian kita masuk ke nomor 3 aja langsung ya. Ini nomor 3. Ini faedahnya, idza taharat al-mar'ah minal haidi fala yahillu li zawjiha ay yujami'a illa idza iktasalat ya. Kalau misalnya seorang perempuan ini sudah suci dari haid, fala yahillu li zawjiha. Tidak boleh dulu digauli ya. Illa idza iktasalat, kecuali dia sudah bersuci, sudah mandi janabah. Ya, jadi meskipun udah suci tapi kalau belum mandi janabah belum boleh digauli. Fala wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ini dalilnya ya. Kemudian nah ini dari Imam Mujahid, lin nisa'i tuhrani. Wanita itu punya 2 suci. Yang pertama tuhrun, 1 suci itu yang firman Allah Subhanahu wa taala hatta yatuhurna ay idza ightasalna wala tahillu li zawjiha hatta taghtasil. Ya, jadi suci ketika sebentar. Idza igtasalna, jika dia sudah mandi, ya wala tahillu li zawjiha hatta taghtasil. Jadi 2 suci ini maksudnya yang pertama suci dari haid, kedua itu sucinya itu ketika dia sudah mandi gitu ya. Tuhran. Jadi suci yang pertama itu ketika dia sudah suci, sudah berhenti haidnya. Nah, barulah boleh digauli ketika dia sudah suci yang kedua kalau sudah mandi gitu ya. La tahillu li zawjiha hatta taghtasil, sampai dia mandi gitu ya. Oke, taib. Kayaknya sampai sini aja dulu ya. Oh, tinggal 1 paragraf lagi insyaallah. Oke, di sini ada pertanyaan. Idza kana zaujatul muslim kitabiyah. Jadi seorang muslim punya istri kitabiyah. Kitabiyah itu ahlul kitab. Ya, istrinya itu ahlul kitab. Mungkin bisa Nasrani atau Yahudi ya istrinya. Jadi istrinya bukan muslimah. Nah, apakah si kitabiyah ini harus hal itu jibar alal iktisali amla? Apakah si wanita kitabiyah ini harus mandi janabah atau tidak gitu ya?
Jawabannya annaha tujibar. Jadi harus mandi janabah seperti muslimah yang lain, ya, seperti halnya muslimah gitu ya. Wala yajuzu li zawjiha ay yuqarribaha illa ba'da an taghtasil. Jangan sampai melakukan atau menggauli istrinya dulu sampai dia mandi, li'annal ayah la takhussu muslimah min ghairiha. Karena ayat yang tadi itu tidak khusus untuk muslimah aja, ya. Kemudian yang keempat, faidahnya ya, alal haidi an tamtani'a min zawjiha idza arada jima'aha, lakin idza ghalabat ala amriha fala syai'a 'alaiha wa tastaghfirillah. Ya ini wanita yang haid ya, ini hati-hati. Ini hati-hati. Jadi kita yang harus mencegah gitu. Kita yang harus mencegah suami itu untuk mendekati kita. Jadi kasih tahu kita ini belum mandi gitu ya, belum mandi janabah. Jadi jangan dulu gauli. Antam tani'a min zawjiha idza arada jima'aha. Kalau misalnya si suaminya mau jima, kita itu belum mandi janabah, kita cegah dulu. Nah, akan tetapi kalau misalnya qalabat ala amriha, maksudnya si wanita ini, si istri ini sudah tertidur ya, sudah tertidur, kemudian dia itu belum mandi gitu, dia belum mandi, qalabat ala amriha, apa namanya, digaulilah oleh suaminya gitu. Jadi digaulilah oleh suaminya padahal dia belum mandi. Nah, fala syai'a 'alaiha, maka dia tidak berdosa ya. Si wanita ini tidak berdosa karena sudah tidur kan ya. Batas takdirlah dan dia harus beristirahat. Oke, insyaallah satu lagi yang sekarang. Jadi tadi kan sudah ada 3 poin ya. Salat, puasa dan jima, tidak boleh. Kemudian hal yang keempat yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid yaitu tawaf. Ya, tidak boleh tawaf. Wa huwa haramun 'alal haidi bil ijma'. Jadi haram ya melakukan tawaf bagi wanita haid. Ini hadisnya hadis Aisyah annaha lamma hadat, ketika Ibunda Aisyah ini haid ketika haji. Ya, Ibunda Aisyah ketika haji beliau haid, kemudian qala laha an-nabiy sallallahu Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, if'ali ma yaf'al al-hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatahhari. Jadi lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Ya, jadi lakukanlah apa saja semuanya dari manasik haji itu kecuali ghaira alla tatufi, kecuali kamu itu tidak boleh bertawaf ya bil bait di Ka'bah hatta tatahhari, sampai kamu bersuci baru boleh tawaf ya. Wasayati mazid bayan lihaza fi abwabil haji. Nah, ini bayannya, penjelasannya akan datang di bab haji ya. Baik, insyaallah pertemuan sekarang dicukupkan dulu sampai sini ya. Jadi kesimpulannya ada 4 hal yang dilarang ketika wanita sedang haid atau nifas. Yang pertama itu sholat, kedua itu puasa, kemudian ketiga tidak boleh jima digauli oleh suaminya, kemudian yang keempat tidak boleh tawaf ketika haji. Ya, adapun manasik yang lain ya boleh saja kecuali tawaf aja. Ya. Tapi insyaallah sampai di sini aja dulu. Insyaallah lanjutkan kembali besok. Ini umurun la ba'sa biha al-haid. Jadi ada perkara-perkara yang dibolehkan ya untuk dilakukan oleh wanita yang haid. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup ya. Masih ada waktu 15 menit lagi insyaallah. Tafadhalna, silahkan ya. Atau ada yang mau diulang misalnya poinnya belum dipahami dengan baik, boleh ya? Ada yang mau ditanyakan? Baik, silahkan Fitra. Ya Ustazah, Afwan, kalau untuk yang mengkodok sholat tadi, kalau misalnya kodoknya dulu didahulukan, baru ini ya, baru misalnya sholat, kita bersih pas waktu sholat duhur, terus kita mau mengkodok sholat yang sebelumnya, apakah kodoknya dulu yang didahulukan, kemudian kita sholat duhur gitu. Terus yang kemudian kalau misalnya kodoknya itu sholat isya, misalnya kita pas haid sudah masuk sholat isya tapi belum sempat sholat isya gitu. Nah tapi bersihnya di waktu duhur gitu. Itu untuk kodok sholat isyanya pada saat itu di waktu duhur itu sebelum kita sholat duhur kita kodok dulu isyanya atau seperti apa Ustazah? Gitu saja. Makasih. Taib, barakallahu fiik, Masya Allah. Oke, taib. Oh ya, saya ingat pertanyaan yang kemarin ya.
Sebelum menjawab yang Al-Fitrah, kemarin itu yang bertanya tentang batas minimal antara haid dan batas minimal antara nifas dan haid ya. Saya sudah cari dan memang tidak ada batasannya. Ada wanita yang dari nifas itu langsung haid, ada yang memiliki jeda, ada juga. Ada yang jedanya sangat panjang, ada juga. Ya, jadi yang ada batas minimal itu antara haid dan haid. Kalau antara nifas dan haid tidak ada batasan. Ya, yang kemarin ya. Tapi ya, yang Al-Fitrah ini berarti dia kan punya qada sholat isya ya. Kalau Iya. ya kalau mengkodok itu sebetulnya waktunya ketika dia sudah sempat. Maksudnya ketika dia sudah suci itu ya. Kalau misalnya waktunya leluasa, kan waktu zuhur itu kan ada 3 jam ya, sekitar 3 jam. Bisa dikodok dulu sholat isyanya, gitu ya. Bisa sholat isya dulu. Jadi niatnya sholat isya, kodok ya, kodok alillah. Kemudian baru setelah kodok, baru sholat zuhur yang wajibnya pada waktu itu. Tapi kalau misalnya waktu zuhurnya itu udah mepet, jadi sholat zuhur dulu lebih baiknya gitu. Kalau misalnya bersucinya itu udah mepet sedikit lagi waktu asar gitu, jadi bagusnya ya sholat zuhur aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya waktunya leluasa sih ya nggak apa-apa, kodok dulu baru yang wajib gitu. Karena memang dua-duanya wajib ya gitu. Jadi tidak mesti di waktu sholat isya. Ini sejauh yang saya pahami ya, insya Allah nanti saya pastikan lagi ya. Kalau misalnya kodok sholat itu, misalnya sholat isya, apakah harus pada waktu isya atau boleh di mana aja gitu ya? Iya. Ya, tapi kalau sejauh pemahaman saya sih sampai saat ini gitu ya, ini sebenarnya kapan dia bisanya dan leluasanya dan kita meninggalkan kewajiban pada saat itu. Kalau misalnya leluasa waktunya masih panjang waktu zuhurnya ya sholat kodok dulu, kemudian sholat zuhur. Tapi kalau waktu zuhurnya sudah mepet ya zuhur aja. Kemudian nanti setelah selesai dan leluasa kembali baru kodok sholat gitu. Allah alam, insyaallah nanti dicarikan kembali ya jawabannya. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh tanya lagi Ustaz? Tadi itu Boleh. yang untuk kodok sholat yang maghrib sama isya, kemudian duhur asar itu dia niatnya niat jamak atau dia tetap berdiri sendiri? Niat berdiri sendiri aja kayaknya. Bukan jamak. Iya sih. Iya. Jadi sholat aja seperti biasa sholat zuhur asar gitu. Jadi memang sih sama sih ya, mirip dengan jamaah, dan karena jamaah juga kan dia ada uzur ya. Cuman kalau jamaah kan dia uzurnya seperti safar gitu ya biasanya kalau jamaah itu kan, atau misalnya ada sedang hujan lebat gitu kan ya biasanya kalau sedang di masjid. Nah, tapi kalau ini kan uzur khusus wanita ya, haid, jadi langsung aja. Kalau misalnya sudah suci di waktu asar, kemudian bersuci sudah mandi, ya sholat zuhur dulu, ada baiknya sholat zuhur baru asar gitu. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustazah. Al-Rosi mau bertanya silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini kan yang tentang kodok tadi, waktu kodok itu kan kadang kita itu kan kalau perempuan itu kadang, kalau saya itu kadang itu pas misalnya maghrib dicek gitu kan udah bersih, tapi ternyata pas bukan bersih banget gitu, enggak, agak kuning-kuning udah kayak mau bersih kayak gitu, tapi nanti pas isya kayak gitu pas mau mandi atau gimana kayak gitu dicek lagi ternyata ada lagi itu coklat kayak gitu keluar, kayak apa darah lagi apa gimana kayak gitu keluar lagi kayak gitu. Tapi kadang itu udah kuning ternyata udah bersih pas di maghribnya, itu pas isanya udah bersih. Nah itu tuh kita perlu qada yang maghribnya atau enggak ya? Ya, jadi kalau seperti itu sih sama seperti yang tadi, sama seperti permasalahan yang tadi, berarti karena waktunya mustarak berarti sholat maghrib juga, sholat maghrib dan isya gitu. Dikodoin juga. Maghrib. Tapi kalau ragu-ragu kayak gitu, misalnya pas isyanya udah sholat isya aja, terus tapi kok kepikiran ragu-ragu, terus besoknya pagi kayak gitu tetap dikodo maghribnya kayak gitu, boleh nggak sih misalnya kayak gitu? Kalau misalnya pun dia sucinya itu, misalnya ya, di waktu maghrib itu betul-betul ada, jadi dia tidak ragu ya. Dia di maghribnya masih ada, kemudian dia itu tadi kan sucinya itu di akhir malam, maksudnya sudah malam sekali,
dia baru suci, nah itu juga dia tetap harus sholat maghrib gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya yang ragu ya berarti sholat maghrib dan isya gitu sama. Kalau Ya. kodonya di beda waktu kayak yang tadi kayak gitu, Oh, lebih baik jadi kan nanti ya. jadi apa namanya? Jadi karena masih ragu gitu ya. Jadi sholat isya dulu gitu ya. Mm-mm. Jadi sholat maghribnya nanti kalau sudah yakin gitu ya, Yu. Iya, misalnya kayak gitu gimana? Oke, baik. Jadi apa namanya? Dia itu kan ragu-ragu ya si perempuan ini. Ini saya ulangi ya. Khawatirnya saya salah paham. Jadi si perempuan ini dia itu kan ragu-ragu sudah suci atau belum gitu kan. Kalau misalnya Iya. sudah suci berarti kan dia mandi, oh saya sholat isya dulu. Tapi saya bingung gitu kan ya. Apakah harus sholat maghrib di sholat juga karena masih bingung juga ini masih udah suci atau belum gitu ya. Kalau misalnya apa namanya? Kita lihat adahnya, kebiasaannya. Kalau memang dia adahnya itu sudah suci pada waktu itu ya, sudah selesai maksudnya kebiasaan sudah 7 hari gitu. Kalau menurut saya sih ambil yang sudah sesuai adahnya itu, sesuai kebiasaannya dia 7 hari, berarti sudah diyakini aja dia sudah selesai haid dan sholat maghrib dan isya. Tapi kalau misalnya masih ragu, seperti tadi, sholat isya, berarti ya nanti dikodok lagi. Ketika apa namanya sudah yakin sampai pagi itu ternyata memang sudah bersih gitu ya, berarti ya dikodok maghribnya gitu. Ya, dikodok maghribnya karena ada waktu musytarak tadi ya. Iya. Saya barakallahu fiik. Jadi mungkin lihat adahnya juga ya, kebiasaannya juga. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu ya, mungkin bisa dipraktekkan lagi yang Ibunda Aisyah itu yang menganjurkan kita untuk bukan anjuran, apa namanya kebiasaan para sahabiah dahulu ya, ketika mau mengecek apakah sudah suci atau belum pakai kapas atau pakai kain diletakkan di farj ya di vagina apakah sudah bersih atau belum. Kalau misalnya sudah betul-betul ya berarti mandi gitu kan dan diyakini sudah selesai gitu. Kalau misalnya masih ada coklat-coklat tempel yang sedikit aja berarti masih ada haid gitu. Jadi jangan terburu-buru dulu gitu. Jadi jangan terburu-buru dulu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, insya Allah kita lanjutkan lagi besok ya. Ini ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh wanita haid. Ada zikir, kemudian ya di sini insya Allah ada 9 perkara baru masuk ke bab nifas ya, masuk ke bab nifas dan yang terakhir ini yang istihadah. Bab nifas hanya sedikit bahasannya karena sudah tadi ya hal-hal yang dilarang untuk haid dan nifas disatukan. Kemudian yang istihadah ini lumayan pembahasannya. Karena memang yang istihadah kan berbeda hukumnya ya dengan yang haid dan nifas. Kalau istihadah dia apa namanya tidak dilarang untuk sholat, tidak dilarang untuk puasa. Jadi ini ada pembahasannya rada panjang gitu ya dibanding yang nifas. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Jazakumullahu khairan alal khudur. Antuna sudah hadir di sini. Semoga ada yang bisa Antuna dapatkan ya dari materi yang sekarang. Dimurojaah kembali bagi yang sudah pernah belajar. Kalau misalnya yang baru mendapatkan ilmu yang haid ini yang secara mendetail, mudah-mudahan diingat kembali dan apa namanya ketika kita punya permasalahan seperti ini bisa kita apa namanya mengambil tindakan yang pas gitu ya sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari gitu ya. Taib naktafi bilhamdallah ya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian al-istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.